Kita mulai dari gunting pitanya ya. Dalam hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangannya dong. Mana nih? Oh, mana nih? Belum siap ya? Ya. Udah lepas. Di dalam hitungan 3 ya. 2, 3. Akhirnya. Buat saya pandemi ini memang memberikan banyak tantangan. Ya, ketika musik nggak bisa, maksudnya saya udah nggak bisa manggung-manggung lagi kan, dan seperti biasa. Off air juga nggak bisa kayak sebelum-sebelumnya, paling internal dan nggak banyak. Akhirnya saya berpikir, saya berpikir kita harus bisa survive dengan mencari jalan yang lain, dan akhirnya kita bertemu. Kebetulan memang sebenarnya udah kenal lama, tapi akhirnya baru tanggal 12 ya kita akhirnya bareng-bareng bikin TikTok, dan alhamdulillah ini jadi upload yang ke-20, dan nggak nyangka juga sih ya Mas ya, kita bisa cepat banget ya, dalam waktu berarti 4 bulan nih. 4 bulan kita 4 udah bulan, 20 cabang. sudah 20 cabang, dan ini menjadi cabang ke-20. Nomornya juga keren ya, yang ke-20. Kebetulan saya juga ngefans sama Ole Gunnar Solskjaer dulu waktu di MU nomor 20 kan. Nyambungnya ke MU. Jadi buat saya usaha ini bisa bisa memberikan rezeki yang baru lagi untuk saya juga, untuk keluarga, untuk yang lain-lain. Terus memang kebetulan TikTok ini juga, kebetulan Mas Ivan ini juga sudah sangat expert dalam bidang kuliner selama 15 tahun gitu. 15 tahun. Dan saya memang udah kayak percaya aja gitu sama Mas Ivan, dari taste rasanya, dari packagingnya, dari cara manajemennya juga Mas Ivan tuh sudah sangat expert. Jadi saya kayak mendapatkan partner yang pas, terus kayak dapat soulmate lah gitu. Ketika kan kalau kita berbisnis kan kita nggak bisa sendirian, kita harus punya super team ya. Dan buat saya ketika saya bertemu Mas Ivan ini kayak klik banget gitu ya Mas ya, kayak tiba-tiba ngalir, cocok, kita punya visi misi yang hampir sama. Jadi ya udah, akhirnya lahirlah TikTok, dan ini menjadi cabang yang ke-20. Kita nggak nyangka juga, dan mudah-mudahan targetnya tahun ini 100 cabang. Oh, ini siap ya. Kan ini juga sejarah juga lokasinya. Ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan kembali kenapa memilih. Oke, Ciledug ini memang penuh cerita ya, karena saya dulu merantau dari Jogja, ikut papa kasih ke Ciledug ini, langsung di Ciledug, masih SD waktu itu. Jadi memang sempat ngalamin masa naik turunnya kehidupan tuh di Ciledug lah gitu. Saya dulu ngontrak rumah per bulan yang cuma 150.000 sampai 200.000, terus sampai pada akhirnya berjuang, bertemu dengan teman-teman satu band juga di sini, di Ciledug ini gitu. Jadi bahkan waktu itu sama anak-anak ngamen bareng dari Ciledug sampai Blok M gitu kan, bolak-balik untuk agar bisa latihan di studio gitu, biar bisa sewa studio. Jadi ketika alhamdulillah The Massive sudah sampai seperti sekarang, dan kita juga berlima masih solid sampai sekarang, nggak berubah. Terus mereka juga tetap support. Hari ini mereka datang semua teman-teman satu band. Jadi buat saya Ciledug ini memang menjadi tempat yang
saya pengen memulai sesuatu tuh dari tempat ini gitu, karena saya anggap kita nggak boleh lupa di mana kita berasal. Dan ketika membuka studio musik, terus saya juga ada kantor di atas. Saya punya perusahaan content creator juga, ada di situ ada Maeli, ada Jenda juga. Terus sekarang bikin usaha kuliner juga. Jadi menurut saya Celeduk ini memang menjadi tempat bersejarah lah gitu. Dan harus saya rasa saya pengen memulai sesuatu dari tempat ini karena saya dulu susahnya di sini gitu. Dan alhamdulillah harapannya sih bisa kayak The Massive, kita bisa keliling dunia ya. TikTok juga gitu, kita pengen tidak hanya di Indonesia, mungkin bisa sampai keluar juga mas ya. Keliling dunia, sesuai dengan kalau melihat desainnya kan ada konsepnya around the world. Around the world. Jadi makanan juga ada yang Indonesia banget, ada yang Korea, ada yang Itali, ada yang Jerman ya. Ada yang Jerman. Jadi emang ya TikTok ini kayak mewakili semangatku juga sih sebenarnya. Jadi kayak terwakili aja gitu. Makanya dimulai dari situ. Rian sendiri nggak takut usaha di tengah pandemi gitu kan? Sorry? Nggak takut usaha di tengah pandemi gitu? Justru itu, saya tuh kebetulan selama pandemi ini bertemu atau bergaul dengan para pengusaha-pengusaha muda, termasuk Mas Ivan ini, yang justru malah mereka mendapatkan banyak penghasilan saat pandemi. Oh ternyata pandemi itu bukan satu hal yang harusnya kita takutin, justru kita harus punya inovasi yang lain lagi untuk gimana cara bisa survive gitu. Dan ternyata circle saya ini yang selama ini hampir 2 tahun ini jadi jujur tadinya saya jarang bergaul, saya gaulnya hanya sama musisi aja. Tapi ketika pandemi akhirnya saya mencoba untuk bergaul dengan di circle di luar musisi, sama pengusaha. Nah akhirnya ternyata berbuah hasil, saya bisa kenalan sama Mas Ivan yang sudah sangat expert di bidang kuliner, ketemu akhirnya malah kita bisa kolaborasi. Terus banyak juga rezeki-rezeki tambahan yang nggak pernah kita kira ya selama ini, bertemu dengan teman-teman pengusaha yang lain. Dia ternyata punya perusahaan, dia mengundang The Massive akhirnya gitu. Jadi kayak memang mau nggak mau tuh di era sekarang kita nggak boleh sendirian, kita harus mau bergaul, memperluas networking gitu sih. Mas, ini mungkin membuka beberapa bisnis baru juga. Ini sebagai langkah untuk nanti pensiun dari dunia musik atau seperti apa sih mas? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi buat saya musik itu sudah seperti mengalir dalam darah saya. Jadi saya tuh nggak bisa lepas dari musik. Setiap hari saya harus dengar musik. Setiap pagi saya bikin lagu. Bahkan saya kemarin baru bikin lagu untuk Rosa. Bulan depan rilis. Belum lama saya bikin lagu untuk Fatin juga. Jadi saya terus berkarya. Di The Massive juga kita lagi nyiapin album baru. Jadi buat saya musik itu nggak akan pernah saya tinggalin. Jadi saya pengen itu musik itu adalah hobi yang akan saya terus lakukan sampai kapanpun gitu. Justru saya pengen bermusik itu nggak mikirin duit, pengen ya bikin lagu yang bagus, nggak mikirin istilahnya laku nggak laku itu urusan belakangan. Yang penting saya bikin musik itu sesuai dengan hati kita gitu. Jadi ketika saya membuka bisnis ini, siapa tahu saling mendukung. Mungkin aja nanti kan kita punya, misalnya nanti next kita punya label sendiri, dari usaha ini malah kita bisa support juga. Kita nggak pernah tahu. Jadi buat saya kalau ditanya pensiun dari musik, saya nggak akan pernah pensiun. Saya sampai tua bakal nyanyi terus. Karena kalau kita lihat Paul McCartney di usia 76 tahun dia masih konser, masih full tour, masih nyanyi 3 jam tanpa ada break. Buat saya apa? Itu sudah menjadi passionnya Paul McCartney. Jadi dia sudah nggak mikirin duit sama sekali, duit itu udah datang sendiri. Jadi udah nggak nyari duit, tapi duit yang nyari dia gitu. Ya, kita pengennya gitu mas ya. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa saling mendukung ya. Usaha saya, terus nanti di musik juga bisa mendukung, terus bisa ada di circle para pengusaha juga. Bertemu Mas Ivan ini juga luar biasa nih. Rezeki di masa pandemi sih sebenarnya mas ya. Iya, jadi saya tambahin sedikit sih, saya ketemu Mas Rian, bersyukur banget lah saya beruntung sama Mas Rian yang
kalau nggak karena pandemi nggak ketemu. Betul. Karena udah waktunya udah habis keliling dunia malah ya, keliling dunia untuk konser gitu. Jadi saat ini pandemi kita semua pengusaha, musisi, semua orang-orang yang positif kita bertemu bersatu. Gimana caranya mengalahkan musuh paling besar? Kita bisa ciptakan yaitu TikTok ini Ya. di Red Infinity Indonesia. Mudah-mudahan dari sini kita bukan hanya lewat TikTok saja, tapi kita juga akan buat produk-produk lain ya Mas ya. Betul. Jadi nanti mungkin tunggu aja media nanti diundang lagi. Siap. Kita akan launching produk yang lain dan pastinya TikTok kita ini juga bukan hanya sembarangan saya buat. Memang saya pengalaman 15 tahun di kuliner udah tahu banget sela-selanya, seluk-beluknya bagaimana caranya membuat produk yang benar-benar proper, tidak perlu mahal, harganya bersaing lah, harganya bersaing tetapi proper dan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Dan mudah-mudahan TikTok ini bisa jadi jalan terbaik untuk kita bantu orang di tengah pandemik dan kita juga bisa keluar dari permasalahan pandemik. Dan yang saya pelajari dari Mas Ivan ini adalah ternyata membuat produk kuliner itu juga nggak mudah. Seperti ternyata hampir sama kayak bikin lagu. Prosesnya juga harus dipikirin, packagingnya seperti apa, bagaimana cara memasarkan. Jadi ternyata tidak semudah yang kita kira, gitu. Tidak semudah yang aku kira selama ini. Ternyata nggak cukup hanya makanan enak aja, tapi packaging itu harus penting banget. Jadi secara keseluruhan gitu. Jadi bukan cuma dilihat dari makanannya aja. Jadi makanan enak aja belum tentu bisa laku Itu gitu. bisa jalan. Tapi kalau packagingnya bagus tapi ternyata makanannya nggak enak, belum tentu jalan juga. Nggak bertahan biasanya. Jadi memang harus benar-benar perenungannya cukup panjang Ya, Mas, betul. untuk bisa Harus dipikirin melahirkan benar-benar lah. sebuah produk yang enak dan disukai sama banyak orang tuh nggak gampang, sama kayak bikin lagu. Jadi ya buat saya Mas Ivan adalah seniman juga gitu, seniman dalam bidang kuliner. Nah, Mas, untuk konsep tempatnya sendiri akankah nanti ada live musik gitu? Sangat bisa ya Mas. Maksudnya mungkin banget karena emang kebetulan kan aku memang ya musisi ya, pengennya ada musik yang dimainkan juga ketika orang makan dan lain-lain. Terus saat ini memang kopi itu nggak bisa lepas juga. Jadi musik, ada kopi, ada roti, semuanya saling melengkapi. Mas, mungkin kan di pandemi kali ini tuh untuk musisi itu luar biasa ya, Terdampak sekali. terdampak sekali. Nah, tapi di tengah dampak itu untuk para musisi, tapi Mas Rian tuh kan bisa mengeluarkan budget segitu banyak untuk bisnis. Ada perdebatan dengan keluarga nggak sih? Jadi gini, kita harus sekarang tuh mindset itu berubah, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita punya relasi, kita punya networking, tidak semua kok harus dengan modal yang besar. Semuanya bisa kita omongin. Kolaborasi itu yang penting. Jadi buat saya networking itu penting banget. Dan memang musisi-musisi itu sudah harus merubah mindset sih menurut aku ya, karena di Indonesia ini memang kalau aku misalnya berkarya di luar negeri, mungkin aku nggak sampai begini gitu, nggak sampai harus bikin usaha-usaha yang lain untuk bertahan gitu. Justru mungkin bikin usaha tapi buat senang-senang gitu. Kalau kita kan dibalik, kita bikin usaha untuk bertahan agar bisa menghadapi kondisi ini kan sekarang. Tapi buat saya kita nggak boleh menyerah. Musisi itu nggak boleh kayak wah gua kena pandemi kita nggak bisa manggung, nggak boleh gitu. Tapi kita harus bisa cari solusinya seperti apa. Terus memang saat ini industri musik kan sedang berjalan untuk menuju ke bikin sejahterasi seniman ya, dan itu pun kayaknya masih agak lama lah gitu, karena perlu banyak pihak yang memang harus sadar akan pentingnya menghargai musisi, pentingnya menghargai cipta lagu. Jadi memang ya kita tahu kan kemarin ada PP 56 ya yang dikeluarkan sama presiden juga gitu. Itu kan sempat heboh juga. Buat kita itu kita memang masih PR nih, masih cukup panjang lah PR kita untuk bagaimana musisi itu bisa sejahtera benar-benar dari karyanya. Nah, tapi kan kita nggak boleh pasrah kan. Pasrah itu maksudnya udah terima keadaan nggak boleh, tapi kita harus cari solusi gimana caranya kita bisa bertahan.
itu banyakin relasi, banyakin berteman, bergaul, pasti nanti ada peluang-peluang yang bisa kita dapat. Dan buat aku tuh nggak pernah menganggap atau mikir yang negatif tentang peluang-peluang yang hadir dalam hidupku gitu. Aku selalu punya pemikiran positif, jadi karena aku pikir tidak pernah ada peluang yang kedua. Kesempatan kedua tuh aku nggak pernah percaya itu. Jadi kita harus ambil momen itu, kalau kita dapat kesempatan ambil, karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu ternyata hanya sekali. Jadi jangan sampai nyesal. Jadi ketika dapat kesempatan kerja sama Mas Ivan, Mas kita kolaborasi yuk, kita bikin ini, ayo. Nggak pernah mikir bakal tiba-tiba jadi 20 atau itu nggak pernah mikir Mas. Coba kalau waktu itu aku nolak, mungkin aku nggak bisa merasakan ya, hasil dari TikTok ini gitu. Tapi karena waktu itu aku berpikir positif, melihat Mas Ivan juga seru orangnya dan pas, energinya sama, ya udah jalan. Mas Rian, dunia musik dengan dunia bisnis dua hal yang berbeda. Banyak orang nggak ngerti. Banyak juga musisi yang nggak semua berhasil menjalani Ya. atau Mas Rian melihat di mana letak persamaan kedua bidang ini ketika melihat bahwa semua musisi bisa berbisnis sendiri. Sebenarnya kalau menurut aku hampir sama ya. Saat kita meracik sesuatu, bikin lagu kan kita perlu mikir gimana caranya lagu ini bisa minimal kita nikmatin dulu. Kayak contoh roti TikTok. Saya ketika nyobain, saya senang sama rasanya. Nah, ketika saya suka sama rasanya, berarti saya pede ketika menawarkan ini ke orang lain. Kalau misalnya kita contoh bikin lagu, kita udah nggak pede sama lagu kita sendiri, gimana orang mau suka lagu kita? Begitu gitu sama dengan kuliner, sama seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir sih hampir sama Mas ya. Apa strateginya pun hampir mirip-mirip sih, cuma caranya aja yang beda gitu. Tapi secara spirit itu hampir sama sebenarnya. Makanya buat saya apa yang kita lakukan kita harus suka dulu sih, harus jangan sampai ada keterpaksaan atau cuma ikut-ikutan doang. Nah itu nggak, buat aku itu nggak akan bisa jadi. Tapi kalau kita mencintai apa yang kita buat, itu biasanya mau yang beli cuma 2-3 orang itu rasanya beda gitu. Kita akan puas banget gitu, walaupun yang beli belum banyak, tapi lama-lama ketika ternyata lagunya enak misalnya dari mulut ke mulut kan, lagu ini enak banget, enak, akhirnya viral, bahasa viral. Sama juga kayak kuliner gitu juga. Juga sama. Jadi memang kalau di dunia bisnis kuliner sekarang juga sudah masuknya ke bisnis kreatif sebenarnya. Ya. Karena kalau sekarang mau jual mie ayam, semua orang jual mie ayam gitu. Kita mau jual roti, semua orang jual roti. Gimana caranya kita mempackage dengan baik dan hasilnya itu yang membuat nanti orang akan balik lagi kepada kita. Jadi dipanggang, kasih isi, kasih saus gitu, semua orang bisa. Tetapi apa sih yang membedakan TikTok dibanding dengan toast-toast yang lain? Nah itu perlu skill Ya. dan itu perlu kreativitas. Itu mungkin yang mungkin kesamaannya dengan dunia musik ya. Dunia musik semua orang mungkin bisa gejering-gejering bikin lagu. Tetapi kok kalau yang Mas Rian bikin tuh feel-nya tuh beda gitu. Nah itu yang mungkin saya merasa bahwa ada kesamaan lah antara bisnis di kuliner ini, dan kesamaan itu yang kita mau satukan supaya Mas Rian dengan segala kelebihannya dan networkingnya bisa bantu TikTok. Dan saya memang kalau di dunia kuliner sudah bisa, jadi klop lah. Jadilah TikTok ini bisa sampai 20 ya. Alhamdulillah. Nggak nyangka dalam 4 bulan ini bisa sampai 20 cabang, yaitu karena kita ada kesamaan visi, klop, kerja bareng, apapun kita diskusikan bareng. Mas Rian, terakhir dari saya. Ya, ini Kak, mau ada apa? Bentar lagi? Anak yatim ya? Siap, bentar lagi mau ada anak yatim Ya, masuk. terakhir dari saya. Ya. Ada nggak sih target sama pencapaian apa sih yang mau dicapai sama Mas Rian? Waduh, kalau pencapaian, jujur saya kan merasa saya tuh masih muda banget ya, masih 34 tahun gitu kan. Di musik pasti banyak juga yang pengen saya capai. Contoh, kita tuh lagi nyiapin lagu-lagu berbahasa Inggris. Yang pengennya juga di rilis di worldwide gitu. Pengennya seperti itu. Kan kita punya mimpi yang besar, tapi juga selain punya mimpi kita juga harus punya tindakan yang real. Apa? Kita bikin lagunya, kita mencari networking di mana, networking ke luar negeri. Kita belum lama kita manggung di UK juga. Itu seperti itu. Terus kalau di keluarga, saya pengen
bisa membahagiakan banyak, terutama keluarga gue, mama, orang tua, anak-anak. Nanti anak-anak gue harus sekolah yang tinggi, jangan kayak bapaknya sampai SMA. Raport juga belum diambil sampai sekarang. nggak boleh dicontoh gitu. Maksudnya kalau target tuh saya udah saya tulis gitu, termasuk punya bisnis itu juga saya udah punya target juga. Kayak sekarang TikTok saya targetin tahun ini 100, minimal 100. Jadi kalau dari 4 bulan kita bisa 20, harusnya 8 bulan kemudian kita bisa gulung terus gitu. Jadi memang biasanya aku selalu tulis target-target apa yang mau kita capai. Masuk di musik, di The Massive saya pengen nanti ada beberapa hal yang akan kita kerjakan juga untuk The Massive gitu. Akan ada bikin satu tempat besar juga nanti akan diundang pasti, dan rencana mungkin dalam 1 atau tahun depan lah, paling lama. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Foto.